صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فانتفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قد يا السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Oh, sing rokok. Hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain bi sanad al-mutasil bil alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sayyidi salafis sholihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Nggih Qur'ane memang sengaja kula rim. Men mangke yang bawah itu bisa agak masuk, jadi nanti rame nanti di Qurannya agak panjang waktunya nanti. Karena nanti di jilid berikutnya kayaknya lama lagi. Jilid berikutnya sebelum jilid 6 itu kayaknya jedanya lama. Jadi mohon bersabar yang sudah Quran, ketone teneng di entet-entet ya. Kayak nguyuh ya encret-encret ya. Jadi mandan sabar ya. Semua itu sudah difikirkan, bukan sesuai nanti. Jadi mohon bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuku Quran sing urung jago Quran. Tuku Quran. Tuku latihan tuku. Tuku kiye latihan apa? Berkorban. Kalau berkorban untuk sendiri saja tidak bisa, apalagi korban untuk agama nanti ya. Latihan, beli. Yo nek urung duwe nyelengi untuk siki. Nyelengine uli aling Pak Soleh uli. Jadi urung benandur atau. Celamane masalah sugih banget. Daripada kelalen. Masya Allah, boten lah, dikuati di situ. Sesuai berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Melaksanakan Duror Bahiyah karanganipun Syekh Muhammad Abu Bakar Syato. Abu Bakar Syato niku napa? Dari 3 bersaudara, Usman Syato, Umar Syato, Bakar Syato. Dari Syekh Abdullah Asyato. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ini nak tutup. Sama dikit.
Wa yajibu alaihi aidan ayat yaqida anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atsan nabiyyal ummiyal arabiyyal quraisyal hashimiyyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila kafatil khalqi al-arab wal ajam wal malaikat wal insi wal jin wal jamadat. Kewajiban sing berikute kanggone sinten? Kanggone wong sing ngerasa kuwi nekodaken siapa? Meyakinkan, mengiyani, ada tekad kuat, menekadkan, mengiktiqadkan di dalam kalbu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seseorang untuk menjadi nabi, yang seseorang tersebut sama sekali tidak bisa menulis, sama sekali belum pernah membaca. Kenapa harus begitu? Supaya wahyu yang diterimakan oleh Allah kepada beliau itu murni, bukan goresan tangan beliau, bukan dari kepandaian beliau, memang mutlak dari wahyune Gusti Allah. Jadi umpama jenengan kok bodoh terus kanggonan ilmu, jenengan syukur. Berarti murni itu ilmunya masih murni, bukan sesuatu yang sudah diolah. Gitu juga Kanjeng Nabi. Jadi istilah dalam agama ini nggak ada istilah terlambat, itu nggak ada. Tidak ada dalam agama itu, nggak ada istilah aku tua terlambat boleh belajar. Tidak ada. Kanjeng Nabi diutus, beliau dari orang Arab, orang Quraisy. Quraisy itu suku yang paling kuat di sana di antara suku-suku yang lain. Ada Bani Quraidah, ada Khosroj, ada Aus. Ini suku yang paling kuat. Kuat itu kuat dari segi kebaikannya. Di antara suku lain, suku yang paling saling menghormati itu suku Quraisy. Suku Quraisy. Makanya Nabi diambil dari suku Quraisy, dari bangsa Hashim. Mbahnya itu Mbah Hashim. Diutus ila kafatil khalqi, untuk seluruh makhluk. Al-Arab wal ngajam, mbuh kowe wong Arab, mbuh kowe wong ngajam. Wong ngajam sih siapa? Wong ngajam kuwi wong seliyane wong Arab. Wong Cina, wong Hindus, wong Jawa, wong Sunda, wong Bugis, wong apa baik nggih. Banyak. Semuanya ini harus mengikuti Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau lah yang diutus untuk mereka. Ini sudah jelas, lisensinya langsung dari Allah Subhanahu. Sudah jelas, kenapa diragukan? Tidak usah ragu, ikuti saja. Memang dana bot kok, ya orang masalah. Guna nyambut gawe kon ora apa? Gotongan. Bukan hanya untuk orang Arab saja. Islam itu Arab karena tidak. Keliru itu, pemahaman yang sangat cuntel. What is cuntel? Pemahaman yang kurang tepat. Nabi itu diutus untuk seluruh makhluk. Mbuh kowe wong Arab, mbuh kowe wong Ajam. Islam itu lahirnya dari Mekah, betul. Islam itu yang membawa pertama kali adalah Rasulullah dari Mekah, dari Arab. Tetapi ajaran ini harus dimut oleh seluruh manusia. Mbuh kowe wong Arab, mbuh kowe dudu wong Arab. Bukan hanya orang Arab dan orang yang bukan Arab, malaikat be kon melu ngetutaken Kanjeng Nabi. Bukan hanya malaikat, manusia dan jin semuanya harus mengikuti syariatnya Kanjeng. Dan ono jin orangnya, kira-kira ono jin iki yang lagi ngaji. Nah, jin kok orang mengikuti syariatnya Kanjeng, jin mau kudu diselamatkan. Siapa yang bisa? Ya hanya orang tertentu. Jin juga ada yang Islami, ada yang kafiri. Ini orang usah ngaji jin barang lah. Ngaji Quran sing mantep, sing temenan diamalkan. Cukup. Itu sangat lebih cukup untuk umat zaman siki ngerti Quran, iso maca Quran apik, iso ngerti artine Quran kok
mempraktekkan Quran itu wis bukan hanya cukup, itu lebih daripada cukup. Iki bukan bombong, iki bukan bombong. Kalian kulit mana? Tanya ke kiai-kiai sekarang, kiai-kiai sepuh. Jawabannya insya Allah tidak melenceng dari itu. Karena untuk melihat keadaan sekarang itu wis ambur dan adul, seorang genah. Bukan hanya jin manusia, tetapi jamadat. What is jamadat? Jamadat itu seluruh makhluk Allah yang dilihat oleh manusia tidak bernyawa. Seluruh makhluk Allah, makhluk itu semua ciptakan Allah. Makhluk itu semua ciptaan Allah. Sing ora dinyangkanang menungsa kuwi duwe nyawa, semua kon mengikuti syariat Kanjeng gitu. Jadi Islam kudu wong Arab tok temu-temu. Keliru itu pembatasan itu namanya. Yang tidak atau keluar dari esensi Islam itu sendiri. Jadi gue wong Arab, gue wong Ajam, gue malaikat, menungso jin, bahkan jamadat. Maka nek ono kadang-kadang jamadat ke koyo dene kekayon, watu-watu, suket, wit-witan. Kok umpama kadang-kadang ono watu dibedel, digosok, muncul warnane merah, jadi suwaken gelas Tino mari ya. Kok umpama demot. Ini bukan kekuatan batunya, tetapi memang Allah menempelkan sesuatu di batu tersebut. Kalau jenengan meyakini ada kekuatan di batu itu, maka jenengan itu masuk kategori musyrik. Jadi nggak boleh lagi. Bukan hanya batu, bukan hanya segala macam batu, kayu atau wit-witan. Contoh kayu asem dibuat dari pipa ngerti sedot, aduh hanesé. Angger untune lara nganggo gali asem. Mari iku gara-gara gali asem nggih. Itu wasilah. Allah itu tajalli ilan nabatat wal jamadat. Dalam satu kitab, kutipan sebuah kitab, Allah itu tajalli. Tajalli itu ya cara banyu ke ngerti soki obat ke tes. Jadi ana rasa obat sing langsung apa jenenge menyatu dengan air. Nah itu Allah dari beberapa sifatnya itu masuk ke situ. Nah, contohnya koyo wiji-wijian koyo habbatus sauda. Tulisannya habbatus sauda. Kalau keliru nanti hayatus sauda. Yang sebenarnya adalah habbatus sauda, jinten hitam. Kalau nanti baknya menjadi ya, beda artinya. Hayatus sauda adalah ular hitam. Nah inilah yang ular hitam ini sekarang menjadi viral. Ular hitam diambil ular kobra yang hitam, ketiah tinum jadi cos pelang. Itu adalah kekeliruan yang sudah merajalela sing wis turun temurun karena salah membaca. Seharusnya habbatus sauda bukan hayatus sauda, sebab orang ngaji Quran. Ngaji Quran ngerti inti ya nek ora bler. Akhirnya jinten hitam diteliti ternyata mengandung khasiat khosyah. Khosyah itu mana ada kekhususan di dalamnya. Secara menggunakan bahasa kita khasiat. Ini berkhasiat tinggi. Ada kekhususan. Sampun ya. Artinya semua itu tetap mengikuti syariat Kanjeng Nabi. Pun nggih, paham nggih? Wa anna syari'atahu nasakhat asy-syari' al-mutaqaddimah. Sesungguhnya syariat Kanjeng Nabi bis menghapus syariat sedurunge Kanjeng Nabi. Pun paham?
Semuanya udah terhapus, harus menggunakan syariat Kanjeng, harus menggunakan syariat Kanjeng. Lah kok orang manut wis terserah. Orang manut harus menggunakan syariat Kanjeng. Kak jenengan sudah memakai, berarti jenengan sudah benar. Wis bener ora usah latihan kebenaran. Wis bener. Kebenaran. Wa anna Allah faddalahu ala sa'iril makhluqat. Lan sak temene Gusti Allah memang memilih Rasulullah itu manusia utama di antara makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu pokoknya manut karo Kanjeng Nabi. Manut. Cuman yang diceritakan Nabi Sulaiman. Jin manut kalau Nabi Sulaiman, terus malih iwak manut, hewan manut, semut manut kabeh. Akeh. Sebenarnya kalau di wa mana asihadat tauhid bi qoulihi la ilaha illallah illa in adhafa natiq ilahi Muhammadun Rasulullah. Bahkan saking utamane beliau Rasulullah, ana wong ngucap syahadat kalau hanya syahadat tauhid saja tidak disandarkan dengan syahadat Rasul, syahadatnya tidak diterima. Coba. Begitu kuatnya. Tidak boleh hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu banget syai'ani mutaradifaini, dua hal yang tidak mungkin bisa pisah. Seagung itu. Bahkan ada cerita Nabi Adam alaihissalam metu kang surga didunaken maring bumi zaman 40 tahun ora di ngapura. Di ngapura ki mergo kemutan. Hakimoni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal abdina kuwi tok kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Gusti anggar nyong ora di ngapura ni ya nyong jan melasi banget ya jan. Nyong melasi banget Gusti lah. Nyong di ngapura ni kuwi terus sampeyan selama 40 tahun. Di dalam munajatnya terbesit seret di dalam benak beliau Nabi Adam muncul di surga ada dua pintu. Pintu pertama bertulisan asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua Muhammadun Rasulullah. Kemutan tidak mungkin ada satu nama disandarkan dengan nama Allah kecuali nama tersebut juga termasuk nama yang agung. Sehingga beliau munajat, ya Allah bi asma alladzi fi babil jannah, ya Allah dengan kekuatan nama yang ada di pintumu, yaitu nama aku Muhammad Rasulullah, ighfirli, ampunilah dosaku. Allah terus mesem, Nabi Adam kowe ngerti kangen di kemutan Gusti biyen aki nyong metu kang surga nyong mandan jelengak maring buriana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Kanjeng Nabi belum di itu Kanjeng Nabi belum dilahirkan. Nabi Adam diampuni gara-gara dia bertawasul menggunakan asma Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kurang apa? Kurang mantep apa di agama ini? Sudah, lanjut saja. Walzam subhanahu wa alzama subhanahu wa ta'ala al-khalq wa tasdiqahu fi kulli ma akhbara bihi anillahi min umuri dunya wal akhirah. Allah itu menspesialkan Kanjeng Nabi, apa yang dikabarkan kepada Rasulullah itu urusan dunia dan akhirat wis pasti. Kalau boleh dikatakan, kalau boleh takdir kuwi nang tangane Kanjeng Nabi jangan salah. Ning ora kena diomong aku kuwi. Takdir seluruh alam saisine kuwi ana nang tangane Kanjeng Nabi. Kok umpamane Kanjeng Nabi dawuh A, yo itu yang benar. Kanjeng Nabi kok melarang B, yo itu yang benar. Diikuti. Jangan ditantang. Ojo ditentang hanya karena kita kurang puas nafsunya. Tidak nyendang akal pikirannya. Sedang tidak jernih kondisinya. Jangan ditantang. Sudah diam saja. Yang paling baik itu diam daripada mengeluh sesama manusia. Lebih baik diam.
tidak mengeluh manusia sama mengeluhnya di HP gawe status itu sama. Itu sama. Karena hakikat status adalah curahan hati. Jadi memang luar biasa ya. Ilmunya udah diserap nang wong Yahudi dhisik. Wis karena status. Jadi wong ngabandinane status. Jadi orang lain supaya tahu orang lain itu wong Yahudi luar biasa. Pinter kira-kira. Nanti entah apa yang akan terjadi lagi di depan nggak tahu, pasti ada pasti. Bener ya status. Status Wa yajibu alaihi adzan ay arifa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah wa bu'itsa biha wa hajara ila al-Madinah wa tufiya fiha wa dufina fiha wa anna sallallahu alaihi wasallam abyadul lawn musyarrabun bi humrah wa annahu akmalun nas khalqan wa khuluqan wa yajibu alaihi adzan ay arifa nasabahu min jihati abi wa ummi fa amma nasbuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abi wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Al-Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Husain bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab Lu'ay Ghalib Fihr Malik Nadhar Kinanah Husaimah Mudrikah Ilyas Mudhar Nizar Ma'ad Nadnan Ismail Nabi Ibrahim alaihi salam. Poinipun mang kudu diketahui nek ana wong Islam ora ngerti nabine dhek iki kebangetan. Saking kebangetan nek. Kanjeng Nabi dilairaken nang Mekah, sedo wonten ing Madinah. Nggih. Iki mbok nggih. Kita kan tidak menutup kemungkinan bahwasane seluruh umat Kanjeng Nabi gue yang duwe tekad kuat kepengen ketemu ditemoni. Sesuai beliaunya, bukan sesuai kitanya. Sesuai beliaunya. Mbok nanti, ya, karena tidak mungkin setan mbok sakuat apapun tidak mungkin bisa menyamai Rasulullah. Kalau jenengan kok ketemu mimpi Rasul itu betul, tidak salah. Nah, harus tahu dulu kondisinya, minimalnya tahu fisiknya. Fisiknya itu abyadul laun, warna kulitnya itu putih, bukan putih itu putih kayak baju enggak. Putih itu jenengan ngomong kok putih ya, paham maksudnya nggih? Maksudnya begitu. Bakanto putih banget bakanto. Nah, ya. Bawa mana ya gitu. Cina ya. Cina butuh kayak sih. Beliau Rasulullah itu secara fisik, gambar fisik, itu warna kulitnya itu putih, tetapi musyarabun bil khumrah, tetapi kemerah-merahan. Jadi putih tapi kemerah-merahan. Jadi apa namanya? Ya. Ini sudah bisa diterima ya. Jadi nanti suatu saat kok tidak menutup kemungkinan, Maka sering-sering bacalah sholawat, terus sholawat itu baca terus. Karena apa? Sudah jaminan kalau mimpi ketemukannya Nabi, beliau mengatakan dalam satu hadis, kalau dia mimpi bertemu aku, berarti dia bertemu aku. Siapa yang bertemu aku, dunia bertemu, akhirat pasti bertemu dengan aku. Itu jadi hadisipun kanjeng Nabi ingin dikanipun beliau seperti itu. Maka bacalah sholawat. Terus saja. Terus begitu juga kita harus tahu nasabnya, beliau itu dari mana. Nah, makanya harus dihafalkan kalau mampu. Kalau mampu itu dihafalkan. Ayo latihan gram yang Abdullah putranya Sayyid Abdul Muthalib putranya Bahasim putranya Bang Abdul Manaf putranya bin Kusai putranya pun Kilab putranya pun Murrah putranya pun Ka'ab putranya pun Lu'ay putranya pun Ghalib putranya pun Fihr putranya pun Malik putranya pun Nadhar putranya pun Kinanah putranya pun Huzaimah putranya pun Mudrikah putranya pun Ilyas putranya pun Ma'ad putranya pun Nadnan putranya pun Ismail putranya pun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu sing wajib itu semonten di atas Nabi Ibrahim tidak wajib, tapi ya boleh dihafalkan. Ada itu.
Sinten? Dari Ibrahim. Iya ora tek dulu, ora tekan. Berapa ya? 13 apa ya? Hitung ya. Kanjeng Nabi putranipun Abdul Muthalib, Abdul Muthalib putranipun Hashim, Hashim putranipun Abdul Manaf, Abdul Manaf putranipun Qusay, Qusay putranipun Kilab, Kilab putranipun Murrah, Murrah putranipun Ka'ab, Ka'ab putranipun Lu'ay, Lu'ay putranipun Ghalib, Ghalib putranipun Fihr, Fihr putranipun Malik, Malik putranipun Nadhr, Nadhr putranipun Kinanah, Kinanah putranipun Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudhor, Nizar, Mangat, Ngadnan. Berapa? 20. Ngadnan putranipun Ismail, Ismail putranipun Ibrahim. Rolikur. Turun rolikur. Berarti udah lebih dari 18 yang di sana Pak Suri. Sangat terjaga. Dan ini menjadi ciri khas nek ono ngaku keturunan Kanjeng Nabi harus hafal silsilah. Dia itu dari mana? Hasani atau Husaini? Husaini dari marga yang mana? Atos atau Haddad? Kalau yang kita baca kitabnya ini pengarang Rotib Haddad. Ini yang kita baca itu pengarangnya Rotibul Haddad. Rotib ada dua, Rotib Haddad dan Rotib Atos. Yang sering kita baca itu Rotib Haddad. Ini pengarang kitabnya ini. Ya, beliau Abdul Alawi Al-Haddad. Beliau itu buta dari kecil. Pun. Wa manisba nasabuhu, adapun nasabnya min jihati ummi dari arah ibunya, beliau adalah Nabi Muhammad putranipun Sayyidah Aminah, Aminah putrinipun Wahab, Wahab putranipun Abdul Manaf, Abdul Manaf putranipun Zuhra, Zuhra putranipun Kilab. Jadi tunggal mbah karo Kanjeng Nabi di mbah yang kelima. Tunggal mbah karo Kanjeng Nabi dari bapak dan ibu itu dari mbah yang kelima, dari mbah Kilab. Dari mbah Kilab itu muncul putra. Jadi untuk cerita aja nih, nama asalnya Abdul Muthalib siapa, kok bisa diarani Abdul Muthalib, sebenarnya siapa, banyak cerita. Ya orang rampung cerita agar saya punya bukunya, saya punya karangannya beberapa ulama dan saya sudah membaca. Ya orang hafal banget ya orang, hafal banget waktu ditakoni. Wa kadzalika yajibu alaihi ya'rifa auladahu. Begitu juga wajib mengetahui putra-putra beliau. Yo. Wajib nggih. Insya Allah hafal. Wong putrane pun namung pitu. Nukur pitu. Kur pitu jenengan dua anak buah pira, sing wis metu pira, dulure pira kan hafal. Nah, mosok putrane Kanjeng Nabi ora hafal. Hanya 7 ya. Hanya tuh yang 3 laki-laki, yang 4 cewek. Ya. Ya perempuan itu sama dengan cewek. Ya, watartiduhum fil wiladah. Adapun menurut urutan dari kelahirannya, yang pertama itu Sayyid Qasim. Makanya Rasulullah itu mendapat julukan Abul Qasim. Itu di Thariqah kita ada. Abul Qasim. Qasim. Nah, itu adalah pertama kali putra beliau. Kemudian disusul oleh Zainab. Zainab disusul oleh Ruqayyah. Ruqayyah disusul nang Fatimah. Fatimah terus Ummu Kulsum. Siapa tadi? Pertama Qasim, terus Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum. Ulang maning. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum. Siapa lagi? Maning. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum. 5 bisa tek 5. Ya. 5. Terus Abdullah. Terus Abdullah kan dua jenenge Thohir karo Thayyib. Yang dua lakob atau ngalam asma itu ada 3. Ngalam asma, ngalam lakob, ngalam kunyah. Aduh jangan. Ada benar ya di bait-bait Alfiyah. Itu dua julukan namanya Thayyib dan Thohir karena Abdullah nggih boleh. Mardi jenis Su Mardi. Apa maning Abdullah boleh. Aku jenenge iki Abdullah boleh enggak apa-apa. Qasim. Yang keenam siapa tadi? Abdul
Abdullah. Dan yang terakhir namanya Urung diwarai. Ibrahim. Ibrahim. Ulangi mana? Yang pertama tadi Qasim, Zainab, Ruko, Fatih, Umubun, Abdullah, Ibrahim. Banyak di setiap satu anak-anak beliau itu ada cerita. Itu anak pertama. Anak pertama itu Qasim. Yang 6 ini, putra 6 itu dari Sayyidah Khadijah. Yang 6 ini yang 6 itu dari istri Ibu Khadijah. Ibu Khadijah itu ibu yang sangat istimewa. Tidak ada yang menandingi Ibu Khadijah. Iya, itu janda kaya raya ditinggal mati suaminya. Bangsawan, seorang bangsawan. Memang keturunannya itu keturunan terus bangsawan terus. Saudagar kaya. Seorang pedagang, pedagang baju, beliau itu Sayyidah Khadijah. Sampun. Sedangkan sedangkan Sayyid Ibrahim putra yang ketujuh itu dari seorang ibu namanya Maryah Al-Qibtiyah. Seorang ibu namanya Maryah Al-Qibtiyah. Beda ibu. Maryah Al-Qibtiyah itu anak seorang raja Yahudi asalnya. Yang dulu saya katakan Maryah Al-Qibtiyah itu sudah dari kecil sudah dikasih feeling oleh Allah. Kalbunya itu sudah dibersihkan dari kecil. Tertawan perang, diminta tawannya diminta kembali. Ini Maryah Al-Qibtiyah nggak dipersunting oleh Rasulullah. Artinya kepiye caranya men diwekna Kanjeng Nabi ini menyerahkan diri tapi kepada Rasulullah, nggak mau kepada yang lain. Ini feelingnya ya. Bukan jatuh hati, emang bukan hanya secara fisik itu sempurna Rasulullah, tapi sudah dari kecil sudah tercantum namanya Rasulullah di kalbunya. Maryah Al-Qibtiyah sudah ada di kalbunya. Maryah Al-Qibtiyah. Ora kaya Mario. Faidah. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tawfa'anhunna tis'un. 7 istri Rasulullah yang mati di samping Rasulullah itu ada 7. Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun. Terus yang ke-8 Zainab, terus yang ke-9 Juwairiyah. Itu ada 9 ya. 9 yang gadis hanya 1, Ibu Aisyah saja. Itu janda. Bahkan ini yang selain dari Maryah Al-Qibtiyah. Kalau beliau itu memang istimewa, dimulai dari memang jane bukan dikasih tapi sudah ngomong ngaring pak pokoknya nyong nang kene bae. Bapaknya nggak tahu, feeling anak itu nggak tahu. Kepiye carane men sampai ke Rasulullah. Tapi Rasul udah tahu, sudah dari sana udah tahu. Nah, sejarah kowe ngertine Kang di jane. Ya masa kon ditidokna kabeh yo. Faslun fima yajibu 'alal mukallaf ada'uhu aw tarkuhu. Nah, sekarang udah masuk mulai mau menjelang toharoh. Yajibu 'ala kulli mukallafin ada'u jami ma wajabahu alaihi wajibu alaihi ayu adiyahu 'ala ma amarahu bihi minal idyan bi arkani wa syurutih wa tajannubi mutilatih. Wa ila kana batilan wajibu alaihi na taklifi al-ghazw wal jazim ala fi'lu kulli wajibin qadara alaihi wa tarki kulli muharram. Wajib bagi seorang mukallaf. Mukallaf berarti siapa saja umat Kanjeng Nabi. Kayak umat Kanjeng Nabi saiki. Umat Kanjeng Nabi kabeh sebenarnya umat Kanjeng Nabi sing mukallaf. Mukallaf berarti wis
umure ki wis siap menerima perintah, namanya mukallaf. Nek ana bocah cilik urung siap, nek jenengan ngomong bocah cilik diperintah warung ora bisa kok. Bocah si dolanan bae sing salah utuh bocahe. Wong tuane sing perintah bener urung mukallaf. Malah kadang-kadang diselentik diperintah mung warung orang mangkat malah dolanan bae kaya kowe. Sing salah utuh bocahe tapi wong tuane wong genah urung mukallaf. Ukuran mukallaf sih bagaimana? Mukallaf siji madang dewek wis bisa, cewek dewek wis bener. Ora jaluk julang, wis bisa membedakan mana baik mana benar, itu namanya mukallaf. Ya wis. Nek ngerti duit ora kudu mukallaf. Bocah cilik kadang-kadang beres sing pinten, ki jeneng kurung 1000 lah nih. Tapi sebenarnya urung paham banget belum. Hanya mampu membedakan 5.000 karo 2.000, masih apik 5.000. Iya. Karena wis lawan bakul. Lawan bakul. Tapi sebenarnya belum mukallaf. Karena mukallaf itu dimulai dari sobi, tamyiz, kemudian mukallaf. Pun. Mukallaf itu harus bagaimana? Kewajibannya itu menemandangi, melakukan segala apa yang menjadi kewajiban. Jadi ditandangi apa yang diwajibkan oleh Allah itu ditandangi. Sing penting ditandangi. Yang penting dilakukan, ditandangi. Dilakukan. Berarti anggar wis nemandangi, lho sing perintah wis perintah ditembandangi. Menurut naluri bagaimana? Seneng boten? Ya bongbong, seneng. Wong diperintah kok ditemandangi yo mesti bongbong lah. Kita diperintah nang wong kok wong sing perintah maring kita temandang, mesti sing perintah bongbong, marem. Diperintah yo temandang. Jadi perintah masalah perintah sholat sedina ping 5 ya dilakoni ping 5. Ya dilakoni ping 5. Karena nanti runtutannya banyak. Sing diperintah sing di, sing ora diperintah sing di. Sing diperintah ora dilakoni, sing ora diperintah malah ditemeni lah. Ditemeni. Nah sekarang harus berimbang. Jadi kita niku kudu nglakoni apa sing diperintah, dilakoni. Sing penting dilakoni mau. Dilakoni semampune, sebisane. Nek sekobere ya kok memang kudu kober. Ya memang sekobere tapi kudu kober. Kudu kober. Oh masa aku 5 menit ora kober ketone ya wah kupang. Cara ngomane nggih. Harus pandai mengatur waktu nggih. Pandai lho nggih. Sebab dunia niki nek diuber ya tetep ora rampung-rampung. Jadi kita kudu siasat. Oh, oke kudu leren sedela. Seperempat jam ki lah. Nggo wisuh karo nggo wudu, terus nggo jedot selesai. Terus oke dikoberna, kudu dikoberna. Nggih. Angger gawe bombong tulen kodek bombong. Nek gawe bombong kok melu bombong. Terus napa? Melakukan opo bae sing memang dadi syarate. Lah nek syarate salat memang wudu, ya wudu. Ya syarate salat, merana syarat wudu. Wudune Islam ya Islam dhisik. Lah nek urung Islam ya ora sah salat. Urung nyongap salat bae lah. Ora mau Islam mau diperintah salat, ya ora dadi. Mang kudu Islam dhisik. Islam dulu baru salat. Nah, karena termasuk syaratnya Islam terus suci, wudu, klambine yo diresiki, badane diresiki. Apa maning nggone diresik? Nah, berarti kan resikan kabeh, klambine berarti dikumbahi. Resike tegese ora ono najis. Berarti nggone yo dadi melu resik, awake dadi melu yo sarane kubahe wis resik kok. Itu jane aweh gambaran kapan-kapan wong engko sowan kondur maring Gusti Allah ya dalam badan sih asalnya begitu. Bersih dilatih menggunakan cara sholat lah, bersih awak, bersih pakaian, bersih tempat.
Terus madhepe sing genah, kena salat madhepe orang genah. Sing genah, madhep endi? Madhep kiblat, madhep endi? Madhep mulun. Madhep kiblat. Sesolat-solate. Karena tidak mengetahui kecuali nggawa kompas berbeda. Harus menggunakan keyakinan. Dikenal. Wa yajibu alaihi hina taklifi al-ghazm wal jazim ala fi'lukul, harus menggunakan power, kemantepan ngopo-ngopo menggunakan apa sing dilakoni bentuknya wajib mantep. Jangan sampai ada kekurangan. Wis pokoke mantep dilakoni. Iki dawuh Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Mantep. Qadara alaihi wa tarki kula muharramin. Nah, yang terakhir barang sing ndadekaken guncange jiwa, apa itu? Barang sing haram. Jiwa itu jadi guncang. Ini ora usah tekan barang haram, barang sing ora jelas jenengan ragu apa ora? Itu saja. Itu belum sampai haram. Subhat saja kan sudah ragu. Lah ragu itu dari jenis tidak adanya keyakinan. Padahal Rasulullah mengatakan al haram bayin wal halal bayin wa ma bainahuma subhat. Kalau subhat jauhi. Beliau Rasulullah mengatakan begitu. Artinya tetap beliau mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang subhat itu jauhkan. Berarti poin dari semuanya ke arah keyakinan. Jadi melakukan segala sesuatu hazam, jazim, jadi menggunakan power, jadi semangat, mantep, madep. Jadi nggak ada istilah kurang. Alah jangan sholatku kayak gini orang genah temen. Jadi akhirnya apa? Yo kelalen. Kudune patang rakaat yang mikir sih telu apa papat ya Jan. Lah Jan. Tapi yang ngeresi kelalen ya ora apa-apa. Nek kelalen terus gue sing bahaya. Berarti harus ada yang dirubah. Kemarin saya mengatakan itu semua dari du'ful niat. Karena memang niatnya kurang power, kurang kuat. Nanti insya Allah saya singgung di nasihatinnya sedikit saja. Faslun fi ahkami syar'iyyah. Ad-dinu ma syara'allahu lana minal ahkam. Agama itu adalah yang Allah kehendaki untuk kita. Jadi wong kowe kudu duwe agama, aja plontos-tos ora duwe agama. Wahya al-wajib wal haram was sunnah wal makruh. Di dalamnya ada mana yang wajib, mana yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, mubah, batil. Dan gue ora kudu plek mikir banget ya ora semlakune. Lah nek mikir plek akhirnya kok keras orangnya. Oh, salah. Bener, haram. Nanti keras orangnya. Kita itu tidak disuruh keras. Kita itu disuruh nglakoni baik, nglakoni. Lah nek keliru dielingaken. Nek keliru dielingaken. Wal batil was sahih, mana yang benar, mana yang salah. Harus bisa membedakan. Wa umuruddin arba'ah, dan pondasinya itu ada 4. Ahaduha as-sidqu bil qasdi. Harus ada sidqu bil qasdi. Jadi tujuannya harus benar. Wong beragama kowe kudu duwe tujuan sing bener siji. Jadi ibadah genah sing diibadahi sinten, kepriwe niate, jadi genah wong ibadah. Asidqu bil qasdi. Yang kedua sihatul akdi. Akidahnya benar. Yang kedua itu akidahnya kudu bener. Jadi orangnya istilah itu, coba bayangkan, nggak ada istilah keraguan itu, nggak goncang, mantep di sini. Asidqu bil qasdi, sihatul akdi, jadi akidahnya itu sudah benar, ideologinya wis bener. Terus apa? Al wafa'u bil ngahdi, wal wafa'u bil ngahdi ya, nek dijanji nang Gusti Allah ya kudu ngiyani, kudu dilakoni. Hambaku, innallaha yuhibbul muhsinin
Allah niku bener seneng banget karo wong sing gawe bagus. Nggih Gusti. Dibisiki nang Gusti Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Innama halama'al muhsinin. Iku nek dielmoni karo ilmu mantik, lafal Allahu isim mubtada disuki inna nauki lafal mubtada nang burin suki lam tambah kekuatan kabar yang diberitakan itu kuatnya luar biasa. Sudah kuat begitu kok belum yakin, itu berarti yang dikasih kabar masih kayak gini. Harus kuat. Dan yang terakhir istinabul had, batasan-batasan sing wis jangan ke situ. Yo didoi karena memang nggak harus ke situ. Icipi lah Stella, ini senjing. Ya kalau terjadi ada resikonya. Resikonya apa? Ya kamu udah berdosa. Nek dosa enggal-enggal balik. Ojo nang kono bae. Oh genah dosa nang kono bae. Wis tekenteni balimu, bali. Jadi mikir nyicipi tok. Wis nyicipi wis bali. Wis nang kono. Aja nang kono bae. Kowe kan ora ulih. Jadi nggak boleh di situ terus. Ulang balik. Nah, besok dikabarkan karo kancane besok sudah sampai bab toharoh, ini sudah mulai besok bab cara bersuci insyaallah. Kita dikabarkan ke saudara-saudara yang tidak berangkat haji. Kesel dereng Pak? Nyong sing wis kesel kok. Ya, 10 menit lah. Nanti nih ya. Wingi Sayyidina Ali ngendika an-nasu niyamun idamatu in tabahu. Seluruh manusia agi urip ki jebulane agi pada turu. Agi pada turu. Engko bahaya nek pas mati gue tangi. Hakikatnya begitu. Nah ngerti itu agi latihan tangi ket siki ngesuk wis ora kakek. Iku kon kados niku jane. Kersane Sayyidina Ali kok iku. Latihan mati sebelum mati. Lah mati maksudnya kepriwe? Latihan mati ke maksudnya kepriwe? Latihan mati ke pasrah. Wong jenenge mati. Artinya latihan mati ke latihan pasrah. Dilatih gong ora bisa ngono jijik nyong pasrah. Saya yakin belum bisa. Harus dilatih. Karena biasanya masih bertolak dengan keinginan. Ora pas ketone iki. Karena masih dikasih apa? Mau dispasah total ke sing diarani menungso kowe sak titaing Gusti mung sak dharma garing lakon iki sing diarani wayang. Kayak munculnya ke situ. Mulane wayang kowe gambar miringe. Gambar miring tapi rika yo aja miring-miring. Maksudnya artine nggo tekan tingkatan kuwi lah sing diharapaken artinya garing nglakoni apa sing didhawuhaken nang Gusti Allah. Lah enggak harus sampai tingkatan situ, sing penting anak di dalam kehidupan ini ora total apa mengikuti keinginannya. Karena apa? Barang siapa mengikuti keinginan maka dia tersesat karena diikuti baik. Padahal keliru, sudah disiapkan jalan yang benar, hanya saja ada sedikit duri, hanya sedikit berkelok, milih jalan singkar beda. Itu tersesat, meskipun ketone nyenengi, itu menjauhi dari siratal mustaqim. Memang harus berat, harus melalui duri dulu lah, sedikit, ya ada rasa sakit lah. Wong pasrah karo pangeran yang mesti sakit, nggak mungkin nggak sakit. Saya pastikan itu pasti itu memastikan dulu pasti sakit, pasti sakit. Tapi nanti nilainya setelah lulus ujian, dah keluar dari duri, dia sudah bisa merasakan nikmatnya dia tertusuk duri.
Jadi nanti kalau udah ada duri lagi dia udah siap. Jadi udah siap, artinya sudah bisa orang masak kalau duri berikutnya. Terus jalan berliku lagi. Sampai kapan ujian itu ya? Sampai akhir hayat. Ini orang rampung-rampung ujian ini. Nah ini boleh-boleh tak aturakan, bahkan sekelas sekarang itu masih hidup. Saya punya karyanya, Syekh Mutawali Sya'rawi. Cek di Google. Siapa beliau? Saya punya karyanya. Beliau mengatakan tidak ada yang mampu lolos dari ujian Allah kecuali dia yang di dalam dirinya ada kesabaran, ada keikhlasan. Jadi hanya dua ini. Maka bagaimana yang diurusi yang ini, jangan yang lain. Sabar kalau ikhlas ditelateni. Lainnya orang ditelateni nggak mungkin sabar itu muncul, ikhlas itu datang. Nggak mungkin. Ditelateni terus. Jangan gampang menyerah. Oh iya, kau jenengan golek dunia loh. Kan orang gampang menyerah. Wis urung golet ki, urung tekan ki, kudu duwe semene ki. Itu berarti kan ada loh. Ada sifat keinginan yang kuat. Begitu pula ki kuling lakoni agama ki. Terus mawon, ya, jangan hanya karena, mohon maaf ya, karena ujian kita sementara, ya katakan kita lah, ya. Mungkin ujiannya kan berbeda, bisa katakan kita, dari bojo, dari anak, dari urusan keluarga, kue wis mesti kue, orang mungkin bisa dihindari, maka kita kudu lulus, kita kudu lulus, ya. Sedangkan beliau wis terbebas dari urusan ini. Lah kita ngurusi gue bayang lulus ya kepriwe. Lah lulusnya kepriwe? Lulusnya ki anggar jenengan wis ora peduli. Ora peduli kok udah nyong wis ora peduli kalau dikamak. Ya utuh, bukan begitu. Artinya wis ora pasah. Mbok arep guyuwe kae, mbok arep nangise kae, mbok arep diwadanine kae, digentake kae nang arepe siapa itu sudah enggak apa jadi wis ora peduli. Itu baru dia udah mulai masuk tingkatan lulus. Kok bisa begitu? Karena di dalam dirinya sudah ada keyakinan, hilanglah rasa kekhawatiran. Apa nek digentak bojone jadi khawatir lah, itu muncul. Pak kurang duit, khawatir muncul lagi. Pak begini, anaknya begini, khawatir lagi. Muncul khawatiran, akhirnya apa? Munculnya karo Gusti Allah, akhirnya ada ketenggangan. Padahal hambaku, iki Quran tak uji seliramu bojo karo anak karo banda. Iki nggo ujian nggo seliramu, nggo ujian. Lah kita kudu lulus, wajib lulus. Lah nek asih ora lulus, iki nanti kaya-kaya mati nembe tangi. Oh, jebulane kaya kuwe, nyongkon sing kaya kuwe jebulan. Jajak. Apa ngenteni mati disit? Kan mboten, kok. Dan ini sebenarnya bukan pelajarane wali ki udu. Ki pelajarane kabeh wong Islam asli-asline. Kursi Islam muncul dengan pelajaran ini seperti makhluk asing. Sebab apa? Mungkin bisa orang peduli kalau pelajaran begini. Intinya golek duit, urip kepenak. Urip kepenak, golek duit, mesti urip kepenak. Di sini itu tidak menghalangi jenengan golek duit, nggak ada ini di sini saya membuka ini nggak ada. Wong aja boleh duit orang nang kene. Nggak ada kata siapa, nggak ada. Wong itu untuk mencukupi kebutuhan dunia itu dicari, memang harus dicari. Lek bahaya malah jenengan orang golet terus ngarep-ngarep pepe wong malah cilaka nang kene malah. Nang kene malah ana sing kaya gue. Malah cilaka. Lah jenengan orang golet kurang ngenteni pewae menungso iki malah darane tamak. Lah tamak sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Bukti nyata Kanjeng Nabi ketemu tukang batu sarsiki. Bangun masjid, ono sahabat bangun masjid, tangannya itu terluka, tangannya kasar banget.
Beliau oleh Rasulullah didatangi, terlihat wajah cerianya, beliau itu hitam kecil, tapi oleh Rasulullah yang dipandang bukan hitamnya, cemerlang beliau. Diparani menggunur, salah sikine munggah dong. So mana kowe Kanjeng Nabi didemek, tangannya dicekel, dicium nang Rasulullah. Sahabat kan bingung, tertegun-tegun. Lima ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Siapa dia? Turun, wahai sahabat turun. Terus ditawar sahabat kumpul. Rasulullah itu ketika dapat begitu langsung diceritakan. Begini maksudnya, kenapa kok tangan dia itu saya cium? Dari tangan inilah kebutuhan rumah tangganya tercukup, tapi dia tidak goyang. Dia tidak goyang, dia itu hanya bekerja saja mensyukuri nikmat Allah. Tidak pernah nangis hanya karena kekurangan uang, tidak pernah nangis digentak bojone orang nangis. Mak, Pak, kurang duitnya. Ya. Pak, jembangannya kosong. Ya. Pak, anaknya bayaran sekolah. Ya. Dia tetap melakukan hal itu. Terlihat kalbunya mencorong di hadapan yang nyong karo Rika. Kutone sih beda banget kutone. Itu bisa saja salah. Bisa saja salah. Turun. Dicium nang Rasulullah tangannya, jangan nggak mau dicium dia yang nggak orang ngerti. Itulah seorang wali. Dheweke ora ngerti nek dheweke wali, gue wali lho. Dhek ora ngerti nek dhek wali, kok kasih Allah. Turun, dicium tangannya nang Rasulullah, kok mencium tangan seorang tukang. Yang tukang ini ciumnya, beda. Tangannya kasar. Beliau hadis ini sangat masyhur, sangat terkenal hadis. Sangat terkenal. Makanya apa? Nggak ada istilah menyerah, nggak ada. Sesuai kapasitas yang jenengan. Lanjut saja. Kok diparingi suki dinikmati, berarti di tangan jenengan ada hak-hak orang yang tidak mampu. Ada orang-orang yang memang memerlukan bantuan jenengan. Harus tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Jenengan suki harus setengah tidak tepat sasaran, ya kurang pas. Harus tepat sasaran. Jangan sampai keliru. Sing sesuai keras ya. Ini lebih baik dikatakan daripada nanti kaget pas nanti mati. Terus saya sampaikan keras diwastani keras yang ora bodoh wae. Wa qala ta'ala yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, pada hari itu dikumpulkan seluruh manusia, dzalika yaumut taghabun. Di situ baru ada kerugian, rasa nyong dening orang kaya gitu. Kenapa ada pasukan sing delawil yubiyu? Ki murlah ada penuh dengan keringat. Melaku ngodok terangan Kiai Kuna melaku ngodok ngesot ora bisa berdiri karena saking lelahnya. Jadi harus berjalan di keterangannya ya wa alam kayak apa kejadian berjalan nang bumi putih. Bumi kok putih, warnanya pasir putih. Kira-kira kebiasaannya nang mata muk silone ora kira-kira ditambahi cahaya matahari sing iku nek ora oleh tulungan ku Gusti Allah, ora oleh syafaate Kanjeng Nabi arep kepriwe? Lha iku kok dianggap sepele, dianggap sesuatu sing ora penting saiki sekarang begitu. Gue ora penting loh. Pentingnya duit bae. Gue kena ora. Sekarang itu begitu. Maka ini muncul seperti makhluk asing. Tepat sesuai dawuh Kanjeng Nabi, agama Islam masuk itu seperti makhluk asing, keluar juga nanti seperti makhluk. Jadi kok sekarang sudah mulai seperti makhluk asing? Hati-hati. Berarti sudah mulai mewabah. Nah, besok di sana begitu. Wah, kaya, dan itu tidak memperdulikan. Karena waktu nanti di sana ada satu saat, ada 1 jam nang Gusti Allah diparingi kesempatan kon goleti sing dicintai nang dunia sing pernah dicintai karena Allah itu suruh dicari. Kekancan cinta karena Allah kon dicari. Saudara cinta karena Allah kon dicari. Nanti di sana saling mencari.
Lah kok ketemu, oh kayak ketemu ki pasukannya nang kene. Nanti dikasih waktu itu surat Yunus itu. Dikasih 1 jam suruh mencari. Jadi suruh mencari. Lah kok ono keluarga sing ora ketemu ya mangga harus ketemu. Kesingsal terus gini. Ketun ya wa alam. Karena wis mikiraken awake dhewe iki kepriye carane iki. Maka jenengan kok mulai mbok ngasih getun nang kana berusahalah nang dunya. Nang dunya. Pun. Wa qala Nabi alaihi wasallam laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marad bihim lam yadhkurullaha fiha wa dzalika idza ra'au qadral fa'id bisababil ghaflah fitil kasah minal qurbi wa na'im. Ahli swarga itu tidak pernah merasa sedih kecuali satu hal saja. Apa yang disedihkan? Dia pernah tidak ingat Allah. Di dunia itu pernah tidak ingat Allah, bukan diwali, tidak pernah ingat Allah, keliru. Pernah tidak ingat Allah. Maksud betul nih, pernah tidak ingat Allah hanya karena apa? Dikasih nikmat yang luar biasa, dikasih waktu yang luar biasa oleh Allah sehingga dia lupa. Maka hati-hati. Hati-hati. Jadi mengenai orang pati ya jenang orang kemudian Gusti Allah melarat kemudian Allah. Terus sugih jenang kemudian Gusti Allah. Berarti masih banyak sempat. Wa amaman anfaqa sihata wa faruhu fi ma'asilah wa masakhatihi fa huwa khasirun manqut wa laysa bimahbun wa innamal mahbun man yunfiquha fil badalat wal mubahat. Wong sing diwai waktu kesempatan Gusti Allah kesehatan ora dimaksimalaken malah dibalik mbok durakani pangeran, ini wong sing rugi sing wis pasti, rugi sing wis dipastikan Gusti Allah. Makanya kok jenengan sekarang sudah terbalik, dulu memang mungkin seperti itu. Tapi saya wis ora yuk, berarti jenengan wis ora sami kirakan sing disit sudah terhapus. Sudah terhapus. Jadi ora usah temut-temut. Anu sing anu A, sing nyekel B, sing nginum A, nginum B wis ora perlu dieling-eling. Berarti wis terhapus. Waqad yakunu ma'nal huban fi siha wal farah alla ya'dahuma al insan fayabtala bil amrad aw ad-dha'fi wa kasratil azghal fala yatamakkanu bisabil dzalik minal a'mali sholihat allati yatamakkanu minhal ashiha al farihuna fafham ahuna qalu ta'ala wa fadlul mujahidin 'alal qanidin ajrun azima. Ngorientasi pada satu dawuh Gusti Allah, Allah niku mengunggulkan para mujahid daripada orang yang hanya duduk-duduk di rumahnya. Termasuk mujahid itu siapa? Dia yang meluangkan waktunya, yang meluangkan kesempatannya untuk tidak mengikuti nafsunya. Ya, seharusnya jangan jakong nang omah enak kandhane karo wong ngopi-ngopi apa meniki dan ceritanya cuma jenengan itu koyo-koyo ki mujahid, koyo-koyo mujahid. Lo merangi hati orang nyenengi temen ngaji ya. Oh apa kena mengenai kena mana kena maning lah. Iki koyo-koyo mujahid lah. Allah justru malah ini membagi perbandingan di antara mereka. Qaidin orang yang hanya duduk-duduk layah-layah. Karo mujahid Allah itu mengunggulkan orang-orang yang mujahid. Sudah dikasih ajrun aziman, dipastikan sudah mendapatkan pahala yang agung. Sing ngendika Allah niku agung. Namanya agung berarti lebih dari segalanya. Kadang-kadang kurang yakin. Wa qalu alaihi salam ini terakhir. Ini sing untuk sampaikan. Ternyata di sini. Al mukmin al qawiyyu khair. Mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat, Pak. Ora cengeng. Ora cengeng. Cengeng ku ora nangisan. Cengeng ge terdapat masalah sedikit saja ngleo. Itu cengeng. Dengarkan ini untuk pondasi. Al mukmin al qawi khairun wa habbu ila Allah taala minal mukmin ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah.
Ini kok pondasi kekuatan. Jadi kok jenengan kesentol nganang-eneh, jadikanlah itu menjadi sebuah kekuatan. Ya aja gampang cengeng, aja gampang ispoke terus saja. Wa fi kulli khairin fahris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Fa in hulabaka amrun faqul qadru ma syaa fa'ala wa iyyaka walau fanaha walau wali wafaniha tuftahu amala syaitan qultu li la'an laula yaqulaha fil aksar ila ajzun kaslanun yafutu al umur al hasanah. Poinnya pun kok umpamane terjadi sesuatu katakan qadallahu sya'ama fa'ala. Qadallahu sya'ama fa'ala, bukan oh dongane nyong ora kaya kae. Seandainya nyong ora kaya kae. Jangan diucapkan seperti itu, tapi ucapkan qadallahu sya'ama fa'ala. Memang kowe wis tinakdir kang Gusti Allah. Wis selesai. Sampun atus niku nggih kuat-kuat bahwa Allah itu lebih mencintai, menyukai dan lebih baik menurut Allah mukmin yang kuat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.